Kids, masih dalam suasana pandemi COVID-19, beberapa barang banyak yang diburu oleh masyarakat. Salah satunya alat kesehatan atau alkes. Semenjak pandemi, banyak masyarakat yang sudah familiar atau setidaknya sudah nggak asing dengan istilah alat kesehatan atau medis. Banyak masyarakat yang kini mulai berburu oximeter. Sebelumnya, nggak banyak yang kenal dengan alat kecil ini, kecuali tenaga kesehatan. Oximeter atau pulse oximeter adalah alat pengukur kadar oksigen dalam tubuh, umumnya nggak menimbulkan gejala. Nggak cuma untuk COVID-19, oximeter juga berperan penting untuk mendeteksi kadar oksigen dalam darah akibat berbagai penyakit, antara lain seperti gagal jantung, asma, pneumonia, dan gagal nafas. Saat ini, permintaan oximeter begitu besar di Indonesia sehingga menyebabkan penjual dan produsen menjual oximeter palsu. Bagaimana ya cara membedakan oximeter asli dan palsu? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dikutip dari greathealth.id, ada sebuah video yang menunjukkan cara mengecek oximeter asli atau palsu. Di dalam video tersebut, pembuat video menunjukkan dua oximeter. Di hadapannya salah satunya ada yang palsu. Dia membuktikannya dengan mengambil pensil dan memasukkan ke kedua oximeter tersebut. Ada oximeter yang berwarna biru yang bisa membaca saturasi oksigen pada pensil yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, sementara oximeter yang berwarna putih saat dimasukkan pensil dan diaktifkan nggak bisa mendeteksi pensil tersebut. Perlu diketahui nih kids, bahwa oximeter hanya diciptakan untuk membaca saturasi makhluk hidup, sedangkan pensil termasuk benda mati, sehingga nggak bisa dideteksi. Sederhananya, oximeter yang bisa membaca saturasi oksigen pada pensil adalah oximeter palsu. Dikutip dari kompas.com, dokter spesialis paru konsultasi onkologi di RSUD Dr. Pringadi Medan, Dr. Muhammad Ramadhani Suroso, magister kedokteran paru, spesialis patologi klinik onkologi mengatakan bahwa penjelasan di video tersebut sangat masuk akal. Ia juga menggarisbawahi bahwa perbedaan oximeter hanyalah masalah akurasi, bukan asli atau palsu. Lalu, bagaimana cara membaca oximeter? Dilansir dari Mayo Clinic, pembacaan kadar oksigen normal menggunakan oximeter berkisar antara 95% hingga 100%. Jika angka kadar oksigen di bawah 90% dinilai terlalu rendah, kids. Menurut berbagai sumber, pasien COVID-19 masuk ke rumah sakit dengan kadar oksigen 50% atau lebih rendah. Sedangkan, untuk denyut jantung istirahat normal berkisar antara 60 hingga 100 beat per menit. Denyut jantung lebih rendah berarti lebih baik. Soalnya denyut jantung rendah biasanya merupakan indikasi sistem kardiovaskular yang kuat. Agar lebih tahu soal jantung, yuk kita lihat 5 bagian jantung beserta fungsi-fungsinya. Yuk kita cari tahu bagian-bagian dari jantung beserta fungsinya. Perikardium, serambi, bilik, dan katup merupakan bagian dari jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang penting karena memiliki tugas yang cukup berat. Tugas jantung adalah menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, kesehatan jantung sangat perlu dijaga. Jantung memiliki ukuran yang lebih besar dari kepalan tangan, yaitu sekitar 200 sampai 425 gram. Letak jantung berada di antara paru-paru, di tengah dada, tepatnya di bagian belakang kiri tulang dada. Nah, cari tahu bagian dari jantung yang masing-masing memiliki peran penting yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berikut ini pembahasan tentang bagian-bagian dalam jantung dan fungsinya. 1. Perikardium. Dilansir dari alodoktor.com, jantung terletak dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial. Nah, dinding dan lapisan rongga ini bernama perikardium, yang berfungsi menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut. Perikardium juga berfungsi untuk mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ di sekitarnya. Tak hanya itu kids, perikardium juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung agar tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium atau lapisan dalam.
2. Serambi. Serambi atau yang dikenal dengan atrium terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan kanan. Serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Berbeda dari bagian lainnya, serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot. Karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerimaan darah. 3. Bilik. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle juga memiliki dua bagian, yaitu sisi kanan dan kiri. Namun perbedaannya, bilik terletak pada bagian bawah jantung. Selain itu, bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Tugas bilik kiri adalah memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Satu lagi, perbedaan bilik dan serambi adalah dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot dibandingkan dengan serambi. Tidak hanya itu kids, bilik mempunyai pekerjaan yang lebih sulit kids, karena bilik bertugas untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. 4. Katup. Dilansir dari alodokter.com, bagian lain dari jantung adalah katup yang terbagi menjadi 4 bagian. Tugas keempat katup adalah menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. 4 katup yang dimaksud adalah 1. Katup trikuspid, bertugas mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. 2. Katup pulmonal, bertugas mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. 3. Katup mitral, bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. 4. Katup aorta, bertugas membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar di tubuh. Berikutnya, 5. Pembuluh darah. Secara umum, ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu 1. Arteri, bertugas untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Pembuluh darah ini memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. 2. Vena, yang merupakan pembuluh darah bertugas membawa darah yang minim oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Selain itu, vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis daripada arteri. 3. Kapiler, bertugas untuk menghubungkan arteri kecil dengan vena terkecil. Nah, sekarang sudah semakin tahu kan apa saja fungsi-fungsi dari bagian-bagian di jantung. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!